Halo, Bu sehat? Waktunya tinggal 4 menit nih. Singkat ya. Boleh ya. Lebih dikit boleh gitu ya. 3 atau 5 menit deh. Setuju ya? Baik, Bu. Di dalam kitab kita diberitahu apa pengertian beriman kepada Allah. Pengertiannya beriman kepada Allah atau arti beriman kepada Allah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah, yaitu bahwasanya kita meyakini, kita berkeyakinan, bukan sekedar yakin, bukan sekedar percaya, tapi yakinnya tasdiqum bil jinan, membenarkan di dalam hati. Ya. Dengan apa? Dengan keyakinan yang putus, jazm muwafaqah bil haq. Tidak ada ragu, tidak ada sangka-sangka, tidak ada kira-kira. Apa iya enggak gitu. Tapi bulat keyakinannya. Tentang apa, Bu? Anallah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjudun, ada. Bu, yakin Allah ada? Dari mana keyakinan itu kita tetapkan, Bu? Dari adanya ciptaan-ciptaannya Allah, yaitu segala macam makhluknya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Gitu ya, Bu ya. Itu menunjukkan bahwa adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sendiri yang menginformasikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma al-ayah. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maksudnya segala macam isi langit dan segala macam isi bumi. Halo? Paham, Bu? Begitu juga dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya sebelum, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum adanya yang lain, Allah itu ada. Jadi keberadaannya Allah, adanya Allah sebelum adanya yang lain. Maka apa-apa yang diwujudkan, dihadirkan sesudah Allah Ta'ala itu namanya ciptaannya, yaitu makhluknya.
baik yang gaib maupun yang zahir. Di antaranya yang gaib, Allah menciptakan arash, kursi, lauhil mahfud, kolam, surga, neraka, bangsa malaikat, bangsa jin. Yang zahir, Allah ciptakan langit, bumi. Katanya langit Allah ciptakan bertingkat-tingkat, ada 7 tingkat, ada 7 lapis langit. Jangankan sampai ke 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, Roqratul Ula, sampai ke aras, Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya malaikat. Ya, langit ke-1 aja kita nggak tahu, betul apa betul? Yang kita lihat cuman hampa, ada awan, ya. Yang kita bisa lihat, Allah kasih lihat apa? Matahari, bulan, bintang-bintang. Planet yang lain enggak, gaib juga ya Bu ya. Juga begitu juga bumi, malaikat. Katanya ada malaikat, tapi yakin Allah menciptakan malaikat, juga Allah menciptakan bangsa jin, ya, yang Allah ciptakan dari termasuk makhluk jismul latif, ya, malaikat sama bangsa jin. Makanya kita nggak dikasih lihat tuh sama Allah, tapi beriman karena Allah memberitahukan di dalam Al-Quran adanya malaikat, adanya bangsa jin. Yang nampak, yang bisa kita lihat apa? Manusia, bangsa manusia, juga bangsa hewan, bangsa tumbuhan, bebatuan, ya, air, udara Bu. Halo, Bu udah bisa lihat udara belum? Enggak, ngerasain. Kalau lihat mah belum. Betul. Udah pernah lihat bentuknya udara gimana? Belum kan? Bu, percaya nggak di jasad kita ada ruh? Yakin? Buktinya mana? Nah, pintar Bu Dewi, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bergerak, ya Bu ya. Kalau nggak ada roh, kira-kira bisa nggak bergerak? Bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bekerja, kan enggak? Nah itu lihat jenazah kan? Coba jenazah, uluk salam. Kira-kira kita uluk salam, assalamualaikum. Ya jenazah Fulan bin Fulan, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ibu-ibu pada lari ya? Betul apa betul? Ya, itu Bu ya. Ruh termasuk ciptaan Allah. Tidak ada yang tahu hakikat ruh kecuali hanya Allah. Karena ruh, ya, ada pada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Bu. Maka semua ciptaan Allah menjadi bukti adanya Allah Ta'ala. Maka kita ya yakinnya bulat. Dari mana tuh? Ditambah selain dalil Al-Quran dan dalil hadis nas, ya, yang sudah sampai kepada kita dari baginda Nabi, berkah sahabat, berkah tabiin sampai ke guru-guru kita, sampai kepada kita, itu nas Al-Quran dan nas hadis tentang informasi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Yakin ya Bu ya? Allah ada. Ditambah akal kita lagi menetapkan Bu. Ya, akal kita menetapkan
bahwasanya tidak mungkin adanya sesuatu kalau tidak ada yang menjadikan. Contoh di depan kita Bu, ada apa Bu? Ada ada teh. Betul. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah akal kita nerima itu gelas sama teko jadi sendiri? Nerima nggak akal kita? Nerima, akalnya yang rusak. Tapi kalau akal yang sehat pasti tidak terima gelas dan teko jadi sendiri, ada sendiri. Betul apa betul? Bagaimana diri kita, langit dan bumi beserta isi-isinya, pasti tidak mungkin tidak ada yang menjadikan. Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan siapa yang menjadikan itu, yaitu dirinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan dalam ayatnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Setuju Bu? Halo? Baik. Setuju ya? Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau Tuhan itu tidak ada, betul apa salah? Akalnya sehat apa enggak? Ada enggak manusia yang menetapkan Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada, pencipta itu tidak ada? Ada enggak? Ada. Tuh golongan ateis ya, yang tidak berketuhanan. Berarti golongan ateis itu akalnya tidak sehat. Gitu Bu. Oh, ada yang ngingetin jam berapa katanya. Jam 9.38. Dah, baik. Sedikit lagi Bu ya. Sedikit, 1 menit. Nah, Bu, adanya Allah Subhanahu wa taala itu qadimun, terdahulu, baqin, kekal, mukhalifun lil hawadis, beda dengan makhluknya. Tuh. Qaimun binafsi, adanya Allah ada dengan sendirinya. Wahidun, keberadaan Allah itu esa, tunggal, tidak ada yang menandingi, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Tuh. Qadirun, adanya Allah beserta sifat maha sempurnanya Allah dari segala sifat kesempurnaan, dan maha sucinya Allah dari segala sifat kekurangan. Di antaranya wujudnya Allah beserta sifatnya yang maha kuasa, qadirun, maha kuasa atas segala sesuatu. Muridun, Allah, adanya Allah beserta sifat kehendaknya. Begitu juga adanya Allah beserta sifat maha ilmunya, maha mengetahuinya. Begitu juga adanya Allah dengan sifat yang maha hidup. Allah tidak pernah mengalami binasa. Kalau makhluknya binasa nggak Bu? Loh, binasa. Semua makhluknya binasa kecuali yang dikekalkan sama Allah. Itu. Di antaranya apa? Arasy, kursi, lauhil mahfuz, qalam, surga, neraka. Nah itu dikekalkan sama Allah. Ya, yang lain binasa. Kemudian adanya Allah dengan sifat maha mendengar,
mendengarnya, adanya Allah dengan sifat maha melihatnya, adanya Allah dengan sifat maha berkata-katanya, yang semuanya itu sifatnya maha sempurna dari segala sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Paham Bu? Segitu dulu deh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat dipahami gitu ya. Insya Allah, amin ya rabbal